sebuah pulau di mana Anda tidak akan menemukan sejengkal pun tanah kosong. Selamat datang di Pulau Bungin, sebuah permata tersembunyi di lepas pantai Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang memegang julukan tidak resmi sebagai pulau terpadat di dunia. Di sini, daratan bukanlah tanah lempung, melainkan tumpukan jutaan terumbu karang mati. Pulau ini tumbuh bukan karena proses alam, melainkan karena tradisi suku Baju. Setiap kali seorang pemuda ingin menikah dan membangun keluarga, ia wajib mengangkut batu karang dari dasar laut untuk menimbun lautan dan menciptakan. Namun, keanehan sesungguhnya ada pada hewan ternaknya, karena tidak ada rumput yang bisa tumbuh di atas tumpukan batu karang ini. Dan benar-benar tak ada duanya di Indonesia. Disinilah lokasi dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania. Dengan kadar oksigen di atas 20%. Setiap hembusan di sini membersihkan paru-paru dan menyegarkan sel tubuh. Tak heran jika pulau ini dijuluki Pulau Awet Muda. Di sini, bertemu kakek nenek berusia lebih dari 100 tahun yang masih kuat mencangkul adalah pemandangan biasa. Ini adalah surga bagi paru-paru Anda. Pemandangan laut dari balik lubang batu. Namun, keajaiban Gili Yang bukan hanya yang tak terlihat. Berjalanlah menyusuri jalan setapak menuju tebing, dan Anda akan menemukan mahakarya alam bernama Batu Canggah. Ini adalah formasi karang raksasa yang dilubangi oleh angin dan ombak selama ribuan tahun, menciptakan gerbang alami yang megah. Berdiri di bawah lengkungannya, kita merasa kecil di hadapan alam. Dari lubang besar Canggah ini, Anda bisa menatap hamparan Laut Jawa yang biru tanpa batas. Ini bukan sekadar batu, ini adalah bingkai foto alam yang diciptakan. Melainkan hamparan batu karang fosil yang eksotis dan kerikil putih yang menggelitik kaki. Air lautnya sebening kristal dengan gradasi warna taski yang memikat. Suara deburan ombak yang menghantam karang menjadi musik latar yang menenangkan jiwa. Gili yang adalah paket lengkap. Udara yang menyembuhkan, tebing yang gagah, dan pantai yang mendamaikan. Kapan Anda akan datang untuk membuktikan sendiri keajaibannya? Nama Lusi adalah singkatan dari lumpur Sidoarjo. Ini adalah pulau termuda dan teraneh karena terbentuk bukan dari proses vulkanik alami, melainkan dari endapan lumpur bencana Lapindo. Proses lumpur panas yang menyembur sejak tahun 2006 dialirkan ke Sungai Porong. Endapan lumpur ini lama-kelamaan memadat dan membentuk pulau seluas 93 hektar di muara sungai. Kondisi sekarang, anehnya, tanah dari lumpur panas ini ternyata subur. Sekarang pulau ini ditanami bakau dan menjadi destinasi wisata baru, lengkap dengan dermaga. Selamat datang di Pulau Kembang, sebuah delta alami seluas 60 hektar yang unik. Mengapa unik? Karena pulau ini bukan milik manusia. Ini adalah kerajaan mutlak bagi ribuan kera. Begitu kaki Anda melangkah ke dermaga kayu yang tua, Anda akan langsung disambut atau mungkin dikepung oleh ratusan monyet ekor panjang. Mereka adalah penguasa tempat ini. Mereka bergelantungan di dahar, berlarian di jembatan, menatap setiap pengunjung dengan rasa ingin tahu. Berharap ada kacang atau pisang yang Anda bawa. Jika beruntung, di sela-sela keramaian monyet abu-abu ini, Anda bisa melihat si hidung panjang yang pemalu, bekantan. Maskot Kalimantan ini kadang menampakkan diri di dahan tertinggi, mengawasi keramaian dengan tenang. Di tengah hutan pulau ini, Anda akan menemukan sebuah altar dengan arca berbentuk kera putih atau Hanoman. Jangan heran jika melihat pengunjung, terutama warga keturunan Tionghoa, datang bukan untuk berwisata, melainkan untuk berdoa dan meletakkan sesajen. Bagi mereka, pulau ini adalah tanah keramat. Pulau Kembang adalah perpaduan sempurna antara ekosistem hutan bakau yang liar dan kearifan lokal yang mistis. Sebuah pengalaman di mana batas antara alam. Pulau Satonda, Nusa Tenggara Barat. Keanehan, danau air asin di puncak gunung. Pulau ini memiliki danau kawah purba di tengah-tengahnya Danau Satonda. Anomali, air di danau kawah ini
Rasanya lebih asin daripada air laut di sekeliling pulau. Teori letusan gunung Tambora tahun 1815 yang dahsyat menciptakan tsunami raksasa yang mengisi kawah Satonda dengan air laut. Air itu terperangkap selama ratusan tahun, menguap, dan menyisakan kadar garam yang sangat tinggi, membuatnya mirip laut mati mini. Di pinggir danau ini terdapat pohon harapan, di mana pengunjung menggantungkan batu karang untuk berdoa. Pulau Kakaban adalah atol, karang yang terangkat, sehingga air laut terperangkap di tengahnya membentuk danau. Danau Kakaban, evolusi terisolasi. Karena terisolasi dari laut lepas selama ribuan tahun dan tidak ada predator, ubur-ubur di danau ini kehilangan kemampuan pertahanannya. Hasilnya, kamu bisa berenang dengan ribuan ubur-ubur emas tanpa takut disengat. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang memiliki fenomena evolusi seperti ini. Perjalanan menuju ke sana dimulai dari Pantai Pandan atau Sibolga, membelah ombak dengan speedboat selama kurang lebih 2 jam. Pengunjung seolah dibawa memasuki gerbang dunia lain. Dari kejauhan, tebing-tebing granit kemerahan yang kokoh mulai terlihat, diselimuti hutan lebat yang memberikan nuansa purba dan misterius. Pemandangan inilah yang konon memikat hati sutradara Peter Jackson. Atmosfer liar Pulau Mursala menjadi inspirasi utama bagi Skull Island, rumah sang raksasa dalam film King Kong tahun 2005. Berada di sini, seolah kita sedang berlayar menuju pulau antah berantah yang belum terjamah waktu.